Halo, selamat datang kembali di channel aku, Divine Guidance Oracle. Ini adalah pesan semesta yang kutarik di tanggal 11/11 ya. Walaupun ini sudah hampir sore, tapi di belahan bumi barat juga belum masuk ke 11/11. Walaupun energinya sebenarnya tetap sangat kuat ya hari ini. Jadi lonjakan energi yang besar sekali sejak tadi tengah malam ya, karena portal 11/11 ya. Sebenarnya apa itu portal 11/11 ya? Aku bukan seorang ahli astrologi, tetapi aku mempelajari energi sehingga ketika masuk ke bulan 11, tanggal 11 bulan 11 ini, energinya sangat luar biasa. Lonjakan energinya tuh luar biasa ya. Mungkin kalau buat kamu yang sebelumnya ya, mungkin ini pengaruhnya di ukuran aura kita ya, ukuran aura manusia ya. Mungkin kalau sebelumnya ukuran aura kamu cuman 10 cm ya, tetapi dengan adanya energi alam semesta yang langsung curahannya sangat luar biasa dan mengupgrade energi kita, tebalnya aura kita itu bisa bertambah mungkin sampai 1 meter. Nah, itu mengapa besar sekali energi yang tercurah ini. Kadang-kadang tubuh kita tidak bisa menangani ya, karena terlalu besar. Bukan karena kita kurang energi, terasa lemes, malah justru sebenarnya terlalu besar energi yang tercurah sehingga tubuh fisik kita justru terasa lemah. Nah, buat kamu yang saat ini mengalami seperti ini ya, mengalami stamina yang up and down, mungkin cepat lelah, insomnia dan sebagainya, ini memang pengaruh energi saat ini ya. Kalian coba mampir juga ke reading untuk diri sejati, pesan untuk diri sejati yang kemarin ya. Aku kasih linknya di description box. Dan juga yang belum mampir ke reading untuk energi update di bulan November, aku kasih juga linknya ke description box ya. Oke, ini pesan pertama. 2 kartu yang aku tarik di sini ada Caregiver dan Memories. Cherish memories of loved ones. Jadi caregiver ini adalah spirit ya, spirit yang di sini tentu saja spirit yang telah berkembang secara spiritual, spirit yang memiliki tingkat kemurnian tinggi, atau mereka yang memiliki tingkat spiritual, energi spiritual yang murni seperti itu ya, sehingga mereka ditugaskan untuk menjaga atau untuk menuntun umat manusia ya. Nah, di sini ada spirit yang memberikan apa ya istilahnya, kepedulian atau menjaga gitu ya, memelihara atau apa ya, memelihara atau istilahnya merawat seperti itu ya. Spirit yang bertugas untuk menjaga atau merawat ini dengan cinta ya. Ini mengatakan bahwa kami ada di sini ya. Dan spirit memiliki caranya sendiri untuk mengenali kepedulian ya, kepedulian dan cinta yang kamu sediakan untuk orang lain ya. Ketika kita itu peduli, ketika kita itu merawat, atau ketika kita memberikan cinta kepada orang lain. Cinta di sini maksudnya adalah cinta yang sifatnya merawat atau cinta yang sifatnya mengasuh ya, seperti itu, menolong, membantu. Cinta yang lebih universal seperti itu ya. Maka sebenarnya ada spirit-spirit yang mereka membantu kita gitu ya, membantu kita. Dan ini disebut caregivers ini. Dan caregivers ini
bahkan juga mendampingi saat seseorang itu, khususnya ya, seseorang itu dimana dia akan menjelang meninggal ya. Sama seperti ketika kita itu dilahirkan, mereka itu juga ketika manusia itu akan meninggal, mereka akan mendampingi seperti itu. Nah ya, kita tahu bahwa banyak jiwa yang di tahun 2020 ini harus meninggalkan bumi ya. Mereka harus depart atau meninggalkan bumi, dan tentu saja kalau ada yang pergi pastinya akan ada yang datang juga ya. Ada mereka yang meninggal, ada juga yang lahir ya. Jadi di sini mau ngomongin apa sih dua kartu ini ya. Ketika aku mendapatkan dua kartu ini, terus terang aku agak bingung kenapa dapat message-nya tentang kematian. Sebenarnya ini kematian, menyiratkan adanya kematian ya. Jadi kematian di sini juga kalau ditarik pesannya secara lebih luas adalah adanya suatu siklus baru ya. Ada siklus baru di mana ya semua dunia kita saat ini, alam semesta itu bekerjanya alam semesta itu diatur oleh salah satunya adalah hukum semesta, adalah hukum siklus ya. Jika ada yang pergi akan ada yang datang. Jika ada yang mati akan ada yang lahir, seperti itu ya. Ini juga mengisyaratkan adanya awal yang baru ya, dimana banyak jiwa yang sudah matang, maksudnya jiwa yang sudah siap untuk dipanen. Mereka harus dipanen, harus meninggalkan dunia ini, dan jiwa-jiwa baru nanti yang akan menjadi benih-benih baru yang akan membawa bumi masa depan ya, itu dilahirkan di tahun ini. Jadi energinya adalah, sekali lagi, bulan November ini adalah melepaskan semua yang tidak bermanfaat untuk pertumbuhan. Artinya di sini juga semua hal yang sudah tidak bermanfaat atau tidak lagi selaras dengan pertumbuhan bumi ya, itu juga akan dilepaskan, termasuk jiwa-jiwa ini, jiwa-jiwa yang sudah memang saatnya untuk meninggalkan bumi. Tetapi dalam proses itu di sini kita diberitahukan bahwa ada spirit ya, ada spirit guide, ada divine assistant gitu ya, bantuan dari ilahi berupa para roh yang sudah sangat advance dan murni ini, yang membantu dalam proses itu ya, membantu dalam mendampingi ketika lahir dan ketika kita akan meninggal. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak pernah menegakkan kita gitu ya, selalu apapun proses dalam kehidupan kita selalu diberikan pemandu, selalu diberikan guidance, selalu diberikan pelindung, seperti itu, selalu diberikan penjaga. Jadi selain di sini ngomongin tentang siklus bahwa ada yang harus berakhir dan nanti akan ada yang baru, di sini juga dikatakan bahwa ya proses ini semenyakitkan apapun ya, ini ada pendampingan dari kekuatan yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya saat ini kita mengalami kehilangan beberapa anggota keluarga atau orang yang dicintai, atau kehilangan hal-hal harta benda berharga misalnya ya, karena mereka memang sudah harus dilepaskan supaya kita tumbuh gitu, supaya kita jalan next step menuju ke nanti menjadi manusia baru ya, manusia baru, lahir lagi itu bukan lahir menjadi bayi lagi ya, melainkan
menjadi orang yang lebih baik, dengan kualitas yang lebih baik, dengan karakter yang lebih baik, dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih positif, dan cara pandang, cara hidup yang lebih positif. Nah, ini ngomongin tentang siklus itu ya, untuk pesan pertama. Dan ini sangat berkaitan dengan pesan-pesan yang sudah diberikan sebelumnya. Cek di description box, ada pesan diri sejati, ada pesan malaikat, dan juga energi update di bulan November ya. Aku tarik pesan selanjutnya. Oke, pesan kedua adalah ada ground yourself. Wow, ini kalau kamu sudah ngelihat video yang pesan malaikat yang kemarin ya, itu ada ya, kamu harus grounding kan di situ. Dan ini semuanya jump card ya. Jadi aku tadi dapat jump card dan kata-katanya adalah ground yourself. Jadi memang ini masih sangat berkaitan dengan pesan yang kemarin, masih nyambung gitu ya. Di sini dikatakan being distracted, unfocused, tired ya. Tadi aku udah sebutin ya di depan. Terganggu, tidak bisa fokus, lelah ya, mudah tersinggung, nggak sabaran. Semua adalah tanda-tanda bahwa kamu tidak grounded ya. Ini adalah tanda bahwa kita itu tidak grounded ya. Sekarang saatnya kita sekaranglah saatnya kita menjadi lebih centered ya. Centered itu kita lebih terpusat ke dalam diri ya, dan dan di sini membiarkan spirit untuk menolong, membantu kita untuk grounding diri kita ya, dan terhubung kembali dengan the divine source atau sumber ilahi. Kartu ini bagus banget karena emang ini yang mesti kayaknya mesti kita lakukan, karena tadi ya, sekali lagi kalian lihat juga pesan malaikat ya. Sekali lagi ada videonya di description box, linknya. Energi yang begitu besar tercurah ya, karena 11-11 ini membuat kita itu ciri-cirinya yang tadi ya, mudah lelah, emosinya juga bergejolak, swing mood ya kan, nggak sabaran ya, mudah tersinggung. Nah, ini bisa kita atasi sebenarnya dengan lebih terhubung dengan bumi pertiwi ya. Dan ada spirit juga ya, ada spirit guide atau roh penjaga yang akan sebenarnya bisa kita minta tolong ya. Kita minta tolong kepada mereka untuk menghubungkan kita kembali dengan divine source atau sumber ilahi ya, dengan Mother Earth ya. Sebenarnya kita mesti groundingnya dengan Mother Earth atau Ibu Bumi atau Bumi Pertiwi ya, apapun sebutannya ya. Ada yang menyebutnya Gaia juga ya, Mother Earth Gaia. Jadi bumi kita ini adalah sentient being. Bumi kita itu adalah makhluk ya. Bumi ini adalah makhluk yang memiliki kesadaran ya, dan dia juga tumbuh berevolusi seperti kita. Nah, saat ini bumi kita sedang mengalami upgrade yang luar biasa. Energi di bumi itu sedang diganti dari energi lama ke energi baru ya. Kalau orang bilang energi lama itu adalah 3D ya, kita sedang shifting atau sedang naik upgrade ke 5D. Nah, apa sebenarnya itu, kalian cari sendiri coba ya. Di YouTube udah banyak yang bikin tentang 5D itu apa. Cuman 5D ini intinya adalah bahwa kita sudah tidak individual lagi ya. Ketika energinya kita sudah naik ke 5D atau 5 dimensi, artinya kita sudah mengalami yang namanya kesatuan, bahwa semua itu satu ya. Karena yang utama, energi yang utama adalah cinta.
cinta dan cahaya ilahi. Jadi kita sudah nggak memikirkan tentang perbedaan, seharusnya kita tidak lagi memikirkan tentang perbedaan, mau perbedaan ras, suku, agama, perbedaan negara, bahasa dan sebagainya, karena sebenarnya kita semua adalah satu, we are one gitu. Nah, inilah yang sebenarnya terjadi saat ini, dan pergantian energi ini membuat tubuh kita, sel-sel tubuh kita tuh seperti kayak ditempa kayak diperbarui. Jadi kita merasa kurang nyaman ya, efeknya tadi ke fisik, secara fisik maupun secara emosional. So di sini kamu diminta untuk groundingnya adalah dengan terhubung dengan Mother Earth, dengan Divine Source ya. Minta bantuan kepada spirit ya, spirit guide kamu. Kalau kamu sudah terbiasa komunikasi dengan spirit guide kamu, mintalah bantuan kepada mereka. Kamu bisa juga meminta bantuan kepada malaikat penjagamu ya, karena semua orang punya malaikat penjaga ya. Atau simply aja kamu berdoa ya, berdoa mau kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mohon dibantu untuk grounding energi ya, kelebihan energi yang ada di kamu itu untuk lebih mengakar kepada bumi pertiwi, dan mohon bantuan untuk terhubung dengan sumber ilahi atau divine source tadi ya. Simply doa aja kamu niatkan, sebenarnya bantuan itu udah datang ya. Oke, sebelahnya ada kartu illusion. Nah, ini juga jump card ya, semua kartunya jump card. Illusion, embrace the truth. Kemarin aku udah menjelaskan juga di video pesan malaikat yang kemarin tentang full moon dan portal 1111 bahwa efek dari terlalu banyaknya energi dari alam semesta yang turun ya ke kita, itu membuat kita itu kurang mengakar ke bumi ya, akhirnya kita tidak membumi. Kita terlalu banyak mengkhayal mungkin ya mengkhayal, ngawang-ngawang gitu ya. Kalau kita punya rencana, rencananya cuma jadi rencana, tidak menjadi sesuatu yang nyata gitu ya. Jadi kurang actionnya gitu, lebih banyak berkhayal dan kurang action. Nah, efek dari saat ini energi yang upgrade sangat luar biasa ini sebenarnya salah satunya adalah pertumbuhan spiritual. Beberapa orang mengalami kebangkitan spiritual seperti itu ya. Dan ini kadang-kadang jika prosesnya selama proses ini si orang tersebut tidak merilis ya, kita tidak merilis, kita dalam perkembangan spiritual artinya apa? Kita harus merilis semua yang negatif sebenarnya, karena ketika energi kita di-upgrade, kita harus tetap, sekali lagi pesannya sama yang membuang semua hal yang tidak bermanfaat untuk pertumbuhan. Nah, hal-hal yang negatif termasuk karakter-karakter yang negatif yang itu harus dirilis. Nah, kalau masih banyak karakter negatif dan kita masih ya, kita semua masih dalam pertumbuhan ya teman-teman, pastinya tidak bisa langsung menjadi bersih atau murni dari karakter negatif, tidak. Pastinya kita semua masih punya karakter yang negatif dan sisi gelap. Nah, itu kadang-kadang membuat ini ilusi ya. Perkembangan upgrade energi ini kan membuat sebenarnya kamu membuat sensitivitas kamu, indera keenam kamu atau intuisi kamu itu sebenarnya meningkat pesat. Tetapi karena kadang-kadang ini tidak dibarengi dengan olah diri ya, olah diri secara memperbaiki karakter yang negatifnya tidak dibuang, maka penglihatan kamu dan sensitivitas kamu ini tidak murni. Kamu akan mudah dibelokkan ya, sehingga yang kamu pikir penglihatanmu, oh kalau kamu seorang pewaskita ya, clairvoyance, kamu melihat mungkin akan ada bencana A atau akan ada kemalangan B gitu. Tapi karena
banyaknya karakter negatif kita yang belum dirilis, maka penglihatan itu sebenarnya mungkin salah gitu ya, terdistorsi ya, susah banget, terdistorsi gitu ya. Nah ini yang sebenarnya menjadi tantangan kita ya. Nah ini sekali lagi tantangan kita dalam pertumbuhan spiritual adalah grounding ya, membumi, yang artinya kita mesti membuang berbagai ilusi ya. Berbagai ilusi mesti dibuang dengan kita membersihkan diri kita dari hal-hal yang negatif, buang buang kebiasaan yang negatif, dan kita belajar, kita semua sama-sama belajar ya, belajar untuk lebih memiliki karakter sifat-sifat yang lebih positif. Dengan begitu nanti ya kita pun, energi kita pun akan shifting dengan lebih murni lagi, lebih baik, energinya lebih bersih. Otomatis kamu juga akan bisa lebih menyesuaikan dengan upgrade energi bumi ini, sehingga kamu tidak akan kesakitan gitu. Walaupun memang proses untuk kita merilis ya, proses pelepasan ini kadang-kadang sangat sakit ya sangat sakit, karena dengan banyaknya kehilangan mungkin ya, kehilangan dan kerugian baik secara material maupun secara kamu secara mental juga, kesehatan mental kita juga kadang-kadang terganggu gitu. Tetapi memang ya, sekali lagi, untuk menjadi manusia baru harus ada yang porsi yang dilepaskan gitu ya, porsi negatif yang dilepaskan. Apa yang sudah tidak bermanfaat ya buanglah itu. Kita sekali lagi sudah mau pergantian tahun ya, kita sudah mau pergantian tahun, mari kita sama-sama belajar mendidik diri kita untuk hanya melakukan hal-hal yang positif, berpikir positif, dan mengganti kebiasaan yang negatif itu dengan yang lebih positif ya teman-teman. Kita semua belajar bersama ya. Oke, ini adalah pesan yang kedua, semoga bisa bermanfaat untuk kamu. Silakan kamu kalau ini bermanfaat, silakan share dan like, subscribe juga ya. Jangan lupa share ke semua sosial media kamu ya. Oke, aku akan ambil satu lagi pesannya. Aku dapat satu lagi ya, kartu pesan yang ketiga. Oke, yang ketiga ini juga luar biasa banget. Ada soul power. Kartu soul power ini udah aku dapatkan di minggu lalu ya. Ketika itu rasanya badan sangat lemah ya. Sekali lagi karena pengaruh energi ini, dan lemah sekali dan seperti nggak bisa diajak kerja gitu. Jadi waktu itu aku reading untuk diriku sendiri dan diberi pesan ini ya. Di sini dikatakan bahwa selalu ingatlah ya, kamu itu adalah jiwa yang datang dengan tubuh fisik, jiwa yang memiliki tubuh fisik, bukan tubuh yang datang atau tubuh yang punya jiwa. Jadi pengertian kita terbalik ya teman-teman. Kita itu bukan tubuh yang punya jiwa, tidak, kita itu adalah jiwa yang punya tubuh fisik sebenarnya, seperti itu. Jadi inti dari kita sebenarnya adalah apa sih? Kita adalah jiwa ya. Jiwamu itu adalah inti sejatimu ya, true essence ya, inti sejatimu. Dan kamu memiliki unlimited supply, kamu memiliki perbendaharaan, atau kamu memiliki supply, atau apa sih supply? Kamu memiliki persediaan yang unlimited, yang tidak terbatas ya. Persediaan apa? Persediaan soul power atau kekuatan jiwa ya. Yang dengan sebenarnya dengan komando kita, dengan perintah kita, kapanpun kita inginkan, kita bisa menggunakan itu. Nah,
ini aku dapat pesan ini saat aku merasa bahwa aku terasa sangat lemah, lemes gitu ya, dan nggak berdaya. Bukan lebay ya, maksudnya saat itu aku bingung nggak mau apa sih, ini badan terasa nggak karu-karuan, dan juga mau kerja badannya nggak bisa diajak untuk kerja gitu ya, dan juga pikiran dan tubuh ini rasanya nggak sinkron. Nah, ini kartu ini aku dapatkan ketika itu, dan ini ternyata keluar lagi hari ini ya, ketika aku akan membuat video ini, aku berdoa dan shuffle, ternyata dapat kartu ini lagi. Jadi reminder bahwa kita itu bukan tubuh ya. Kalau sekarang tubuh kita itu terasa nggak karu-karuan karena pengaruh dari energi ini, yaitu tubuh kita sebenarnya karena apa? Inti kita itu adalah jiwa. Karena jiwa kita itu sedang bertumbuh ya. Karena sedang ditumbuhkan jiwanya, energi dari jiwa itu sedang ditingkatkan, itu mengapa tubuh kita menjadi terasa tidak nyaman gitu. Tapi sebenarnya di sini kita diingatkan bahwa inti kita itu bukanlah tubuh kita. Jadi jangan menjadikan itu sebagai suatu batasan ya. Kalau kita memikirkan diri kita tuh cuman tubuh aja ya, artinya ketika kita itu lemah, ketika kita itu sakit, kita akan merasa gampang down gitu, gampang bingung, nggak tahu mesti berbuat apa, seperti itu ya kadang-kadang teman-teman. Tapi kita di sini diingatkan bahwa kita bukan tubuh loh, kita itu adalah jiwa, dan jiwa itu punya kekuatan yang tidak terbatas. Kalau sebagai tubuh itu kita terbatas banget gak sih, ya kan? Gak bisa sakit, ya kan? Tubuh itu bisa sakit, bisa kalau jatuh tertabrak luka, bisa patah tulang dan sebagainya. Intinya tubuh itu fragile ya, seperti barang pecah belah, gampang pecah, gampang rusak sebenarnya. Kalau kita hanya memikirkan diri kita itu hanya tubuh kita, maka kita akan banyak sekali keterbatasannya. Termasuk kita akan banyak sekali punya problem gitu dalam hidup kita, karena kita selalu berpikir bahwa kita hanyalah tubuh. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita itu jiwa, dan jiwa kita itu memiliki kekuatan yang tidak terbatas, karena jiwa kita itu terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi ya. Tadi di kartu yang sebelumnya, di pesan yang kedua ada divine source. Jadi jiwa kita itu terhubung dengan sumber ilahi, maka ya seperti kita itu seperti benda elektronik yang tertancap ke listrik gitu. Kita jadi on, kita jadi berfungsi ya. Ini untuk mengingatkan kamu bahwa sebenarnya kita itu tidak ada batasan ya. Kita itu unlimited. Jangan membatasi diri kita, termasuk membatasi bahwa mungkin selama ini kamu ngerasa bahwa aku cuman bisanya segini kok, aku nggak bisa lebih dari ini. Nah, kalau kita kadang-kadang kita itu kalau berpikir sebagai fisik, maka akan banyak sekali keterbatasan, dan akhirnya kita tidak bisa meraih apa target yang lebih tinggi, sukses yang lebih tinggi, dan kamu mungkin tidak bisa menjadi versi kamu yang lebih unggul lagi. Karena apa? Kamu membatasi diri kamu dalam segi fisiknya. Tetapi ketika kamu menyadari bahwa oh ya, saya adalah jiwa, dan jiwa itu ketika jiwa saya ini terhubung dengan sumber ilahi, which is kekuatan yang lebih tinggi atau Tuhan yang Maha Kuasa, mungkin seperti itu untuk kamu ya. Maka saya akan menjadi limitless ya. Segala yang tidak mungkin dengan bantuan dan berkat Tuhan ya, dengan izin Allah itu akan mungkin, ya enggak teman-teman? Bisa terjadi, ya kan? Ketika kita tidak lagi ada batasan fisik, maka banyak keajaiban itu sebenarnya akan terjadi. Jadi di sini sekali lagi, kita semua bukan tubuh yang memiliki jiwa. Itu kebalik ya. Yang betul adalah kita itu jiwa yang punya tubuh. Jadi inti kita sejati, kita adalah jiwa ya.
mampir ke readingan diri sejati ya. Nah, readingan pesan diri sejati itu adalah pesan dari jiwa sebenarnya, yang aku tarik dari kesadaran kolektif jiwa di alam semesta. Karena pada tataran yang lebih tinggi, kita semua ini adalah satu ya. Kita itu satu. Jadi jangan membatasi diri kita dengan perbedaan agama, dengan perbedaan suku, warna kulit, bahasa. Itu kalau kita masih stuck di situ, berarti jiwa kita belum berkembang. Kita masih hanya melihat fisiknya saja. Tapi kalau jiwa kita sudah berkembang, kita tidak lagi melihat fisik, tapi kita melihat jiwa, maka semua batasan itu sudah nggak ada lagi. Dan sebagai konklusinya, kartu yang terakhir ya, aku ambilkan dari deck yang lebih berbeda. Ini dari Dennis Lin kalau nggak salah, Getaway ya. Trusting your intuition, my life is truly guided ya. Dari awal tadi, dari kartu yang pertama tadi, kita udah ditunjukkan bahwa kita itu selalu dibimbing, mulai dari lahir sampai kemudian akan meninggal ya kan. Kemudian tadi juga waktu membutuhkan grounded, dan saat di sini juga diingatkan bahwa kita itu adalah jiwa. Kita itu selalu dibimbing ya, selalu dibimbing. Selalu bimbingan Tuhan itu melalui para roh penjaga, para spirit guide, para malaikat itu selalu tersedia. Selalu tersedia. Dan bagaimana mereka membimbing kita? Lewat intuisi kita, lewat intuisi. Jadi saat ini, masa-masa ini, mungkin banyak teman-teman yang intuisinya makin berkembang. Asahlah intuisinya, jangan takut untuk belajar mengasah intuisi ya, karena memang itu penting sekali ternyata teman-teman. Penemu hebat atau ilmuwan hebat lah, katakan seperti Einstein, apakah kamu percaya bahwa dia hanya menggunakan jeniusnya saja? No. Stephen Hawking, apakah dia hanya karena otaknya yang jenius? Penemu lainnya siapa? Nikola Tesla. Bahkan dia penemuannya itu seperti sudah menjawab kebutuhan di masa depan ya kan. Dia seperti sudah Nikola Tesla itu bahkan sudah seperti meramalkan apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Kebutuhan teknologi apa yang dibutuhkan saat ini tuh seperti sudah diketahui oleh Nikola Tesla. Apakah dia hanya menggunakan pikirannya karena dia jenius, karena kekuatan kecerdasannya semata? Enggak. Semua orang-orang hebat itu intuisinya sangat berkembang. Jadi kalau kamu mau sukses, salah satunya adalah kembangkan intuisi kamu. Kita mesti mengembangkan intuisi kita ya. Jangan takut untuk belajar lebih mengembangkan intuisi, tentu saja dengan cara yang lebih benar ya. Dan selalu validasi ya, karena yang namanya intuisi itu memang perlu divalidasi. Apakah benar atau tidaknya kita mesti validasi. Validasinya dengan apa ya? Pasti biasanya kita mesti melakukan percobaan ya kan. Seperti Einstein, dia mungkin mendapatkan rumus itu melalui intuisi, tetapi setelah dapat intuisi rumus itu dia uji validasinya. Nah seperti itu kita harus melakukannya gitu. Setiap kali kita mendapatkan insight atau penglihatan apapun lewat intuisi, kita mesti mengujinya dulu ya. Karena dengan diuji maka itu baru sahih istilahnya ya, valid ya kan. Tanpa diuji ya kita tidak tahu kebenarannya sampai seberapa ya kan. Oke, kayaknya udah panjang banget ya. Semoga bermanfaat pesan-pesan ini. Sekali lagi kalau ini bermanfaat, like, share ke semua sosial media kamu. Buat kamu yang belum subscribe, please subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu mendapatkan notif setiap kali aku update. Dan mampir ke channel aku, lihat di bagian playlist ya. Playlistnya aku susun sudah berdasar, ada yang berdasar zodiak dan berdasarkan tema ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye.